Saya cuma mau menyampaikan titipan dari istri saya. Makasih banyak loh. Saya ditunggu taksi untuk kembali lagi ke airport. Loh, Mas, kok buru-buru? Jadi belum tahu kamu kalau suami kamu itu licik. Loh, ada apa, Mas? Saya bertemu seseorang dalam penerbangan ke sini. Dia tahu persis kalau suamimu menyuap para pengambil keputusan untuk memenangkan tender distribusi bahan bakar wilayah Jakarta dan sekitarnya dan Indonesia bagian timur. Saya tahu dia melakukan lobbying, tapi dalam dunia bisnis itu kan hal yang nggak aneh. Bagi dunia kalian mungkin hal itu hal biasa, tapi tidak bagi saya. Bagi saya kejujuran adalah sikap yang tidak bisa ditawar. Kok jadi begini, Mas? Mas Bowo kan sama Mas Hari teman sejak kecil. Saya tidak akan bersahabat dengan orang yang menusuk sahabatnya dari belakang. Selamat siang. Mas Bowo, kita tunggu Mas Hari pulang. Kita kan bisa bicarakan dengan tenang. Semua masalah ada jalan keluarnya. Bagi saya cuma ada satu jalan keluar. Pintu depan rumah kalian. Dan begitu saya melangkahkan kaki keluar, saya bersumpah untuk tidak akan kembali lagi. Om, saya tahu Om marah sama Papa. Tapi pernikahan saya sama Indra cuma 2 minggu lagi, Om. Apa jadinya kalau Om sama Papa ribut begini? Anak saya tidak akan menikah dengan anak dari seorang laki-laki yang di mata saya sudah tidak punya harga diri lagi. Beritahu sama suami kamu, mulai detik ini, aku haramkan dia menginjak rumahku di Surabaya. Permisi. Gimana dong, Mas? Sar, Ini berkas yang mesti kamu tanda tangani. kenapa sih kamu ngeliat saya gitu? Emangnya ada yang aneh? Jelas lah ada yang aneh. Kamu nggak pernah kayak gini deh. Kayaknya dari tadi senyum sendirian. Kamu happy banget sih. Kamu inget nggak sama Handoko? Handoko. Oh, yang kita ketemu di restoran bawah. Yang kamu bilang kakinya kayak bango. Iya. Kenapa emangnya? Dia ngelamar kamu ya? Oh, belum sampai situ sih. Apa dong? Dia bilang cinta sama kamu. Iya. Kedengeran lagi. Iya nggak? Iya. Selamat ya. Gila, hebat banget kamu. Temen gue kan ganteng loh. Nggak sendirian lagi dong. Halo. Oh iya, baik Pak. Ini mesti ditandatangani, kamu jangan lupa. Ini. Oke. Nanti saya tunggu lagi ya. Halo. Halo sayang. Gimana kalau nanti malam kita keluar? Mana mungkin saya menolak permintaan sekretaris yang sekaligus pemegang saham. Tapi kamu pulangnya harus lebih awal. Ya. Kamu kan kalau dandan cukup lama.
Kamu bisa aja. Oke, sampai nanti ya. Oke. Dah. I love you. Mwah. Mas, gimana tendernya? Oh, aku tadi nggak jadi ikut rapat kok. Loh, kenapa? Soalnya aku mendapat informasi yang akurat dari orang yang berkompeten bahwa Heri Dewanta itu main kayu untuk memenangkan tender. Sekarang aku baru tahu. Kekalahan aku tahun lalu itu juga karena dia memenangkannya dengan cara curang. Lah Mas, masa cuma gara-gara informasi sepihak kamu ngamuk-ngamuk menuduh temanmu dari kecil itu berbuat curang? Lo menuduh bagaimana? Oh, aku melihat sendiri kok dokumen-dokumen kecurangannya itu. Ya manusia kan nggak sama Mas, orang punya banyak cara. Tapi Mas berhak untuk jengkel. Loh, nggak cuma jengkel. Sampai 7 turunan pun aku akan membenci orang-orang yang menggunakan cara-cara curang seperti dia. Sebetulnya kita tidak perlu memakai ukuran kita untuk menilai orang yang berasal dari kelas bawah seperti dia. Kelas bawah bagaimana? Dia itu kan keturunan bangsawan. Keturunan orang berpangkat, keturunan pejuang. Mestinya dia merasa malu melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Kalau kamu merasa kecewa seperti ini, sebetulnya aku nggak mau cerita. Cerita apa? Gini, Astri pernah cerita bahwa Hari itu sebetulnya anak seorang pembantu yang ditinggal suami. Waktu Hari kecil, pembantu itu meninggal. Karena kasihan Pak Dewanto memungutnya. Karena waktu itu Pak Dewanto belum punya anak. Kamu betul sekali. Seharusnya aku memang tidak perlu menggunakan ukuranku untuk menilai orang yang kelasnya memang keturunan pembantu seperti dia itu. Iya toh. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa kamu tidak cerita dari dulu sebelum anak kita terlanjur bertunangan dengan anak dari keturunan pembantu itu? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan anak kita. Mereka akan menikah 2 minggu lagi. Jangan. Perkawinan itu batal. Dan aku sudah sampaikan kepada si Astri. Indra! Buang semua undangan itu. Kenapa, Pak? Perkawinan kamu dibatalkan. Papa bercanda apa beneran? Saya tidak punya waktu untuk main-main, tahu? Memangnya ada apa, Ma? Papa kamu kesal karena Om Hari memenangkan tender dengan cara menyogok. Tapi itu kan lumrah di mana-mana. Tidak di keluarga saya. Saya tidak akan mengotori nama leluhur saya dengan perbuatan yang menjatuhkan martabat. Habis pikir, kita sekarang sedang menjelang akhir abad 20. Bahkan di beberapa sektor, orang melakukan lompatan jauh ke depan ke abad 21. Tapi kenapa masih ada orang bisnis yang berpikiran tradisional seperti Prabowo? Papa memang melobi mereka di lapangan golf karena mereka percaya pada Papa. Karena apa? Karena Papa bisa membuktikan bahwa Papa memang pantas untuk diandalkan. Tapi Pak,
Mita cuma menanya, apa Papa benar menyogok para pejabat dan menghalalkan segala cara untuk menangkan tender? Ya, itu terserah bagaimana penilaian orang. Papa memperoleh keuntungan dari hasil pekerjaan memenangkan tender. Kamu harus tahu, Mita, Papa memperoleh keuntungan dari pekerjaan memenangkan tender. Nah, oleh karena itu adalah wajar kalau Papa membagi-bagikan sedikit dari keuntungan itu kepada orang-orang yang telah memberi kesempatan kepada Papa untuk dapat berusaha dengan baik. Lalu bagaimana kelanjutan masalah anak kita? Prabowo sudah bersumpah akan membatalkan pernikahan Mita dan Indra. Saya tidak peduli dengan apa kata orang, tapi orang yang harus peduli dengan apa kata saya. Apa saya tidak berhak punya pendapat? Dalam soal pertunangan Indra, tidak. Karena Indra adalah anak saya satu-satunya. Indra juga anak saya yang melahirkannya. Tapi saya harus melakukan yang terbaik agar garis keturunan kita tidak ternoda oleh darah keturunan orang yang bukan apa-apa. Sis, kita itu menurunkan darah bangsawan, tahu? Saya tidak. Saya bukan keturunan orang bangsawan. Saya keturunan orang biasa-biasa. Kamu kan tahu? Tutup mulut kamu! Ingat janji kamu sebelum saya menikah dengan kamu. Kamu sama sekali tidak boleh bicara tentang latar belakang kamu yang bisa merendahkan martabat saya. Kalau kamu melarang Indra menikah dengan Mita, saya akan bicara. Hei, sis, jangan coba-coba mengancam saya. Ingat, saya tidak pernah menarik kata-kata yang telah saya ucapkan. Kamu tahu itu. Dan jangan paksa saya untuk mengucapkan kata-kata yang akan membuat kamu menyesal di sisa akhir hidup kamu. Kamu jangan takut ya sayang. Kita tetap akan menikah. Kamu percaya saya deh. Nggak mungkin, Ra. Papa kamu udah bersumpah. Kan masih ada waktu 2 minggu lagi. Saya akan berusaha untuk meyakinkan Papa. Sorry, ada yang datang. Nanti saya telepon kamu lagi ya. I love you. I love you too. Mbak Tin, tolong bilangin ke Bapak, hari ini Pak Hari tidak bisa memenuhi undangan. Soalnya ada acara keluarga yang tidak bisa ditunda, Mbak. Iya, iya. Ha. Oke, makasih, Mbak. Yuk. Kamu kenapa sih? Kok mukanya sedih gitu? Ini Pak Hari juga mendadak telepon hari ini nggak bisa ke kantor, coba bayangin. Padahal banyak janji yang nggak bisa ditunda. Pagi-pagi saya dipanggil. Mas Hari sedang menghadapi masalah saat ini. Mas Prabowo kesal karena dia kalah tender. Dan main begitu saja membatalkan pernikahan Mita dan Indra. Ah, kok kampungan amat sih? Tahu. Saya, Mas Hari, Mbak Astri, dan Mita akan ke Surabaya. Mencoba untuk melunakkan hati Mas Prabowo. Ya, mudah-mudahan aja berhasil. Kapan berangkat ke Surabayanya? Besok. Jadi, saya sendirian yang mengurus perusahaan ini. Kasihan ya si Mita. Kasihan memang. Dia masih terlalu muda untuk terombang-ambing dalam ketidakpastian. Bertanya, kadang ku tak percaya. Haruskah ada
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.